Everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi Burman. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang modul DFD Player Meeting, ya, yang mana pada saat itu kita menggunakan modul tersebut ya untuk mengeluarkan suara, ya khususnya pada minimarket ya yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, ya baik itu pada pelayanan ya maupun informasi tentang diskon ya ataupun harga promo terhadap produk ataupun barang yang dijual. Nah, jadi kalau untuk hari ini ya kita akan bahas tentang sebuah modul RFID, di mana RFID ini merupakan suatu modul yang bisa mengidentifikasi suatu objek. Nah, jadi sesuai dengan kepanjangan daripada RFID itu sendiri, ya, Radio Frequency Identification. Nah, jadi nanti kita akan membuat sebuah project ya menggunakan RFID ini, yaitu membuat sebuah door lock smart, ya, sebuah project yang bisa membuka pintu ya menggunakan kartu ya RFID. Nah, jadi jadi RFID ini ada dua. Jadi yang pertama itu ada RFID reader ya, seperti ini. Ini adalah RFID reader dan ini adalah kartu RFID ya, ataupun RFID card ya, atau RFID tag biasa disebut ya. Jadi nanti bagaimana RFID ini ya ketika kita tempel ya ke RFID tag ini, maka pintu tersebut akan terbuka ya, secara otomatis. Nah, tentunya ya kita juga akan menggunakan beberapa modul yang bisa membantu ya untuk membuat proyek tersebut. Salah satunya itu ada microcontroller Arduino ya, ada sebagai untuk memproses ataupun mengupload coding programnya ya. Habis itu ada modul LCD I2C ya sebagai untuk menampilkan identifikasi ya akses ketika kita menempelkan RFID tag ataupun kartu RFID ini. Habis itu ada juga kita menambahkan modul relay ya. Jadi modul relay ini berfungsi untuk ya selain daripada menambah jatuh daya ya, dia juga memberikan perintah ya kepada baik itu kalau kita menggunakan door lock, modul door locknya, baik itu kita menggunakan motor DC ya yang nantinya berfungsi untuk membuka handset ataupun kunci pintu tersebut ya, handset kunci pintu tersebut. Nah, jadi ini adalah contoh daripada prototipenya. Ini adalah bentuk daripada prototipenya ya berserta rangkaian ya secara perangkat kerasnya ya. Bisa kita lihat di sini ya ada RFID reader ya, ada microcontroller Arduino, ada relay, dan untuk catu dayanya itu sendiri ada baterai lithium ya dengan tegangan masing-masing itu 3,7 volt. Nah, sedangkan untuk LCD itu sendiri ya ini untuk menampilkan display daripada project ini ya, daripada alat untuk mendeteksi ataupun membuka pintu otomatis ini. Nah, jadi cara kerjanya cukup simple ya. Jadi kalau kita arahkan RFID card ini ya ke RFID readernya, nah, maka akses kartu ya akan sukses dan motor DC-nya akan bergerak. Jadi fungsi daripada motor DC ini adalah untuk menggerakkan insert ya insert dari pintu tersebut ataupun kunci dari pintu rumah kita ya. Kita coba sekali lagi, kita arahkan. Nah, lalu bagaimana
ya, apakah semua kartu RFID ini bisa? Ya, itu tergantung daripada tipenya. Ya, jadi kalau tipenya itu sama, eh, maka dia akan bisa mendeteksi, dan tentunya harus di registrasi terlebih dahulu, ya, menggunakan uh, RFID masternya. Jadi bebas ya, ini bisa kita jadikan RFID master, ini juga kita uh, bisa jadikan RFID master card. Ya, KTP kita pun bisa kita jadikan RFID master card. Ya. Nah, jadi contohnya kalau untuk pendaftarannya kita tidak perlu lagi uh, memprogram ulang, ya, ataupun membuka perangkat lunak pada komputer kita. Jadi kita sudah programkan, ya, RFID card ini di microcontroller Arduino supaya bisa meregistrasi melalui RFID master card, ya. Jadi dua-duanya bisa dijadikan RFID master card. Dan kartu ini bisa kita gandakan banyak, jadi banyak di Tokopedia ataupun di Shopee, toko online lainnya, itu bisa kita beli. Nah, jadi contohnya kayak gini, kalau kita arahkan, ya, maka akan ada tulisan di sini, tab kartu untuk mengakses, untuk menambahkan, dan untuk menghapus, ya. Jadi kalau kita arahkan kartu baru, itu artinya kita akan menambahkan, ya, kartu untuk membuka pintu kunci kita, ya. Karena ini sudah terdaftar, berarti kalau kita arahkan dia akan meremove ataupun menghapus, ya. Nah, kita coba, ya. Sukses charge tab master to confirmation, ya, itu artinya kita sudah mengarahkan ini untuk menghapus. Ya, sekarang kita coba untuk menghapusnya, berarti kita tempelkan kartu masternya sekali lagi. Ya. Nah, berarti kartu ini kalau kita ingin membuka pintu itu sudah nggak bisa lagi karena sudah terhapus, ya, ID-nya, ID card-nya melalui kartu card master ini. Jadi kalau kita tempel, akses akan ditolak, ya, arahkan kartu master. Nah, jadi kita coba untuk mendaftarnya lagi, ya, menggunakan RFID card ini. Nah, ingat, jadi dua, ya. Jadi setelah kita pemrogramannya melalui IDE Arduino, ya, nanti akan dijelaskan. Berarti setelah kita programkan, ya, kita bebas menentukan mana yang akan dijadikan master. Ya, sekarang kita daftar ulang, ya, kartu yang udah kita hapus ini. Kita tunggu, ya, sukses terdaftar. Kita tap kan. Nah, kita konfirmasi. Kita tunggu. Ya, kita ulangi, ya. Kita tap. Agak lama dia, kita tunggu saja.
Nah, berarti kartunya sudah terdaftar ulang. Ya, kita coba lagi. Ya, akses diterima dan pintu akan terbuka. Ya. Nah, ini menandakan kalau pintu terbuka. Ini menggerakkan insert pintu. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan ini. Jadi ada baiknya kita menggunakan yang benar-benar mode door lock-nya. Ya, bisa dilihat di layar di sebelah kanan, ya di sebelah kiri. Itu adalah contoh modul door lock-nya, ya, yang recommended. Jadi walaupun kita menggunakan ini, ya kita masih bisa menggunakan alat bantu, ya, yang bisa kita buat sendiri. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ini bisa kita bautkan sini. Ya, jadi nanti kalau udah dibaut, dia posisinya akan seperti ini. Ya, posisinya akan seperti ini. Nah, lalu nanti kalau motor DC-nya mutar, berarti dia seperti ini. Ya, dia mendorong. Nah, seperti ini. Ya, dia akan mendorong seperti ini, maju. Lalu itu dia akan mendorong seperti ini, buka. Nah, ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi cukup sederhana. Ya, kita tempelkan. Nah, itu terbuka. Dan untuk menutupnya itu kita bisa memutarkan motor di sini. Ya, jadi kita tukarkan saja arusnya. Ya, yang berada di relay ini kita tambahkan saja stop kontaknya. Ya, untuk menguncinya. Nah, kalau kita berada di dalam. Nah, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Nah, jadi ini adalah listing programnya, ya, ataupun codingnya, ya. Jadi sebelum kita mengodingnya, jadi ada lebih baiknya kita insert terlebih dahulu library-nya, ya, ataupun kita masukkan terlebih dahulu library yang ada pada perangkat keras yang kita gunakan. Ya, contohnya di sini ada kita menggunakan liquid crystal, ya, I2C, yang berarti kita harus memasukkan terlebih dahulu library pada perangkat keras I2C ini, ya, LCD ini umum, ya. EEPROM ini adalah Arduino, ya, penyimpanan daripada Arduino, dan ini ada juga untuk RFID, ya. Nah, jadi masukkan juga tambahan untuk library pada RFID-nya. Jika sudah lengkap, ya, library-nya, ya, jadi kita menginput, ya, apa saja yang kita butuhkan, ya. Contohnya kalau kita menggunakan relay, ya, kita input relay. Kalau kita menggunakan LCD, bukan LCD, LED, ya, itu kita masukkan juga different, ya, LED-nya. Jadi ini untuk mengidentifikasi, ya, pin yang ada pada Arduino. Nah, contohnya kita di sini menggunakan kode dengan LED merah, ya. Maka kita masukkan juga, ya, LED merahnya, pinnya yang kita ingin colok ke Arduino tadi, contohnya ke pin 6, ya. Begitu juga LED contohnya warna hijau, ya, kita masukkan ke pin 7, ya, pada Arduino. Begitu juga ke pin 5, ya. Jadi setiap LED yang kita gunakan, ya, kita masukkan tipe datanya, ya, contohnya integer, ya, itu sesuai dengan pin yang kita masukkan ke atau kita colokkan ke Arduino. Nah, jadi 6, 7, dan 5 ini adalah pin yang kita colokkan ke Arduino. Begitu juga pada relay, begitu juga pada buzzer. Nah, ini, ya, jadi INT ini adalah tipe data, ya. Kita juga bisa langsung dengan menggunakan define, ya, seperti ini LED ini. Nah, selanjutnya
ya kita memasukkan ya, ataupun ya memasukkan lah dengan tipe data boolean. Nah, seperti ini ya, yang kita gunakan untuk seperti master ya, seperti ini ya, jika berhasil, untuk sementaranya juga, untuk pembacaannya juga. Nah, ini adalah untuk pemrograman stepnya ya, jadi step ini adalah pemrograman yang bisa dilakukan dengan satu kali jalan ya. Contohnya pin mode buzzer ya, buzzer ini adalah suara, LED dan juga relay ini ya, ketika kita hidupkan maka dia akan berfungsi gitu ya. Jadi dengan mengesetnya sebagai output ya, dan juga sebagai inputnya, jadi kita masukkan di void step sama seperti LED ya. Jadi kalau kita hidupkan maka LED-nya juga akan langsung muncul ya, dan kita masukkan dia di coding void step. Dan ini adalah logikanya ya. Di sini sudah ditulis ya, pemrograman jika tombol S ditekan maka iframe akan menghapus. Begitu juga pada ini, menyiapkan komunikasi RFID menggunakan SPI. Nah, ini menyiapkan modul. Dan ini adalah logika codingnya. Nanti saya akan masukkan ke link deskripsi, jadi nanti teman-teman bisa mendownloadnya di link deskripsi ya, dan masuk daripada masing-masing digital write ini ya. Ini adalah untuk menghidup ya, dan juga memati. Jadi low ini adalah mati, high ini adalah hidup ya. Itu kalau pada LED ya. Jadi jangan lupa ya, tidak semua relay itu ya untuk menghidupkannya menggunakan high ya. Ada juga tipe daripada relay itu untuk menghidupkannya ataupun menyambungkannya itu berbentuk low, ataupun dengan coding low untuk menghidupkan. Nah, sedangkan pada void loop ini adalah pengulangan ya. Jadi perintahnya akan berulang-ulang, itu berada di posisi void loop. Nah, seperti ini ya. Jalankan void loop maka akan berkedip. Yang ini normal, yang ini berkedip. Jika kartu dipindai, cocok dengan ID Mastercard, masukkan ke program ya. Jadi master ID-nya akan membaca. Ini adalah pada LC-nya. Jika cocok maka akan diterima, dan jika tidak cocok ataupun tidak sesuai ya, maka akses akan ditolak. Nah, jadi ini ada banyak ya. Jadi kalau untuk keterangan itu sendiri silahkan dibaca yang ada slash ini ya. Ini adalah untuk sukses ya, pada penghapusan. Dan LED ini tadi tidak saya tambahkan ke perangkat ya. Jadi LED ini adalah sebagai syaratnya. Jika penghapusan berhasil ya, maka LED R ataupun red ini akan mati. Begitu juga pada LED
G ini green, yaitu juga mati dengan nilai 200. Habis itu dia berkedip lagi high, berarti di sini mati, habis itu hidup, ya habis itu mati lagi, habis itu hidup lagi, berarti dia berkedip hidup itu ada 2 kali. Sedangkan untuk rangkaiannya itu sendiri, ya nanti juga saya akan lampirkan di link deskripsi. Jadi ini adalah rangkaian yang menghubungkan, ya, antara beberapa perangkat yang kita gunakan untuk membuat project door lock smart ini, ya. Di sini ada LCD, ya. Jadi LCD ini kita cocokkan di pin GND dan ground dan VCC-nya kita cocokkan ke Arduino. Begitu juga pada SCA dan SCL, ya. Coba lihat di sini, SDA ke A4, SCL ke A5, ya, VCC ke 5 volt. Nah, ini untuk LCD, ya. Sedangkan untuk RFID, silakan lihat di judul di atas ini, ya, SDA ataupun SS itu ke D0, sedangkan SCK itu ke D13. Ini tidak masalah, ya, jika kita menggunakan Arduino Uno, kita menggunakan Arduino Nano, ya, itu nggak masalah, ya. Kita hanya cukup untuk mencocokkan saja, ya, pin-pin yang kita gunakan. Nah, jadi RFID ini untuk mendeteksi ataupun untuk mengidentifikasi kartu yang kita masukkan atau kartu yang akan kita regis, ya, sehingga dia menjadi RFID master dan juga RFID untuk membuka pintunya atau membuka handselnya, yang tentunya diproses menggunakan microcontroller Arduino, ya, bisa itu Nano, Uno, yang penting sesuai dengan pemrogramannya, ya, ataupun konsep yang sudah kita buat, ya. Jadi sesuai dengan coding ini, ya, jika sudah kiranya cocok, ya, jumpa RFID card-nya, maka Arduino akan memberi perintah, ya, kepada relay untuk menyala. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, ini modul yang saya katakan tadi. Ini adalah modul door lock, ya. Jadi ini kalau mendapatkan perintah, maka dia akan masuk ke dalam, ya, ataupun membuka. Ini ujungnya. Nah, kita juga bisa menambahkan catu daya. Bisa kita gunakan charger. Bisa juga kita gunakan baterai. Ya, kalau tadi saya menggunakan baterai, bisa juga charger 15 volt, 16 volt juga bisa. Nah, ini speaker. Kalau kita mau menambahkan speaker, jadi nanti ada juga bunyi beep-nya. Nah, jadi itu saja, ya, untuk tutorial hari ini. Jadi untuk selanjutnya, ya, itu kita akan membuat lagi, ya, untuk project menggunakan RFID ini. Dan teman-teman silahkan di download, ya, filenya, coding dan juga rangkaian ini, ya, silahkan dicoba. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.